Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life. Bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat 11 sampai 12 dengan judul perikop jangan memfitnah orang. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudara, dalam ayat bacaan kita hari ini, Yakobus mengingatkan jemaat pada saat itu untuk jangan saling memfitnah. Dan di situ juga Yakobus mengingatkan bahwa hanya ada satu hakim, yaitu Allah yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Kata memfitnah dalam ayat ini berasal dari kata aslinya, yaitu dalam bahasa Yunani kata laleite, yang memiliki arti berbicara menjatuhkan orang lain atau berbicara menentang orang lain dengan cara menghina atau merendahkan. Dengan kata lain, maksud dari kata memfitnah di dalam ayat ini ialah mencela orang di depan atau di belakang orang itu karena dia tidak hidup sesuai dengan prinsip hidup kita atau kita. Padahal sebenarnya kitab suci tidak melarang tindakan orang tersebut. Misalnya kita dapat lihat dalam kitab Matius mengenai kisah tentang orang Farisi yang melarang pada saat itu murid-murid untuk memetik gandum pada hari Sabat. Nah, saudara, fitnah sering dilakukan orang dengan mencela atau menilai hidup orang lain seolah-olah tidak sejalan dengan firman Tuhan. Padahal sebenarnya nilai yang dibicarakan bukanlah benar-benar dari firman Tuhan, tetapi berdasarkan prinsip hidup kita sendiri. Oleh karena itu, melalui renungan kita hari ini, kita diingatkan agar jangan menghakimi orang lain karena tidak sesuai dengan prinsip hidup kita. Apalagi jika kita membungkus hal itu seolah-olah pandangan kita itu berasal dari firman Tuhan. Jika memang orang lain melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka sudah seharusnya kita menegur orang tersebut. Tetapi jika kita menegur, maka harus benar-benar karena melanggar firman Tuhan, bukan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hidup kita. Saudara, melalui renungan hari ini kita kembali diingatkan untuk tidak mencela orang lain yang tidak sesuai dengan prinsip hidup kita. Tetapi marilah kita menjadi pribadi yang menerima perbedaan dengan orang lain. Namun, jika hal yang dilakukan oleh orang lain itu adalah benar-benar bertentangan dengan firman Tuhan, maka marilah kita menegur orang tersebut dengan penuh kasih. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sebagai orang percaya, sudahkah kita untuk tidak cepat mencela orang lain hanya karena tidak sesuai dengan prinsip hidup kita? Jika ada di antara kita saat ini mungkin pernah mencela orang lain karena orang tersebut tidak sesuai dengan prinsip hidup kita, maka marilah datang melalui doa kepada Allah. Marilah meminta ampun kepada Allah dan mintalah Roh Kudus agar terus membimbing kita, agar kita dapat menjadi orang percaya yang tidak cepat mencela orang lain hanya karena orang itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hidup kita.
Mari kita akan tutup renungan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Waktu yang Tuhan izinkan untuk kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Melalui renungan hari ini kami kembali diingatkan untuk setiap kami dapat menjadi orang-orang percaya yang tidak mudah untuk mencela orang lain hanya karena orang tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hidup kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, kalau mungkin selama ini kami melakukan hal tersebut. Mungkin kami dengan mudah mencela orang lain karena menurut kami hal itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi prinsip hidup kami, Tuhan. Ampuni kami dan ubahlah kehidupan kami, Tuhan. Sehingga mulai saat ini kami menjadi orang-orang percaya yang dapat terus menunjukkan kasih kepada orang-orang lain. Kami tidak mudah mencela orang lain. Dan ketika ada orang yang mungkin melakukan kesalahan yang bertentangan dengan firman Tuhan, berikanlah kemampuan kepada kami untuk kami dapat menegur orang tersebut dengan penuh kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.